Sejarah misteri Goa Macan Bojonegoro Prolog. Lorong sunyi di tengah hutan jati di wilayah Bojonegoro, tepatnya di Desa Kunci, Kecamatan Dander, terdapat sebuah gua yang hingga kini masih menyimpan banyak tanda tanya. Masyarakat mengenalnya sebagai Goa Macan, sebuah gua tua yang berada di kawasan perbukitan dan hutan jati yang sejak zaman kolonial dikenal sebagai wilayah yang masih liar. Nama, Macan, bukan sekadar sebutan tanpa alasan. Berbagai cerita turun-temurun menyebutkan bahwa kawasan ini dahulu merupakan habitat macan kumbang yang sering terlihat keluar masuk mulut gua pada malam hari. Bagi sebagian orang, Goa Macan hanyalah destinasi wisata alam yang belum banyak tersentuh pembangunan. Namun bagi warga sekitar, tempat ini adalah ruang yang menyimpan jejak sejarah, legenda, dan kisah-kisah misterius yang terus hidup dari generasi ke generasi. Bab 1. Asal mula nama Goa Macan menurut cerita yang berkembang di masyarakat Desa Kunci. Nama Goa Macan berasal dari keberadaan batu besar di dalam gua yang bentuknya menyerupai seekor macan sedang mengintai mangsa. Batu tersebut dipercaya telah ada sejak ratusan tahun lalu dan menjadi penanda khas gua tersebut. Namun seiring waktu, batu yang disebut-sebut menyerupai macan itu dikabarkan hilang akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Meski demikian, nama Goa Macan tetap bertahan hingga sekarang. Versi lain yang lebih tua menyebutkan bahwa pada masa lalu, macan kumbang memang benar-benar hidup di sekitar kawasan hutan Dander. Hutan jati yang lebat menyediakan habitat ideal bagi berbagai satwa liar. Karena itu, tidak sedikit warga yang percaya bahwa nama Goa Macan berasal dari keberadaan hewan-hewan predator tersebut yang menjadikan gua sebagai tempat berlindung. Bab 2. Dander pada masa silam. Untuk memahami misteri Goa Macan, kita perlu melihat kondisi Dander pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kawasan Dander dahulu didominasi hutan jati yang sangat luas. Jalan-jalan masih berupa jalur tanah yang dikelilingi pepohonan besar. Di berbagai titik terdapat sumber mata air, sendang, dan gua alami yang tersebar di perbukitan kapur. Dalam berbagai laporan kolonial Belanda, kawasan Dander dikenal sebagai wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Hewan-hewan seperti rusa, monyet, babi hutan, hingga macan kumbang hidup bebas di wilayah ini. Bahkan terdapat laporan dari seorang pengelola kehutanan Belanda bernama Westra yang menyebut sering menerima laporan tentang macan kumbang yang berburu di sekitar kawasan gua. Bayangkan suasana malam pada masa itu. Tidak ada lampu listrik. Tidak ada suara kendaraan. Yang terdengar hanyalah suara angin yang menerpa pohon jati dan sesekali lolongan hewan liar dari kejauhan. Dalam suasana seperti itulah legenda Goa Macan mulai lahir. Bab 3. Penampakan sang penguasa hutan. Cerita yang paling sering diceritakan para sesepuh adalah kisah tentang macan hitam raksasa yang dipercaya sebagai penjaga kawasan Goa Macan. Menurut cerita rakyat, macan tersebut tidak pernah menyerang manusia tanpa alasan. Ia hanya muncul ketika seseorang memiliki niat buruk atau berusaha merusak kawasan gua. Banyak warga lama mengaku pernah melihat sosok mirip macan besar melintas di antara pepohonan saat senja. Ketika dikejar, sosok itu menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Ada pula cerita tentang para pencari kayu yang tersesat setelah melihat sepasang mata berwarna kemerahan di dekat mulut gua. Mereka mengikuti cahaya tersebut selama berjam-jam sebelum akhirnya sadar bahwa mereka berputar-putar di lokasi yang sama. Tidak ada bukti ilmiah mengenai kisah ini. Namun hingga kini, cerita tersebut masih sering diceritakan saat warga berkumpul pada malam hari. Bab 4. Gua yang tidak pernah benar-benar sepi. Secara geologis, kawasan Dander memang memiliki banyak gua alami. Beberapa penelitian arkeologi pernah dilakukan di wilayah sekitar Dander dan menemukan berbagai fragmen tulang hewan, cangkang moluska, serta artefak yang menunjukkan aktivitas manusia pada masa lampau. Temuan-temuan tersebut membuat sebagian peneliti menduga bahwa gua-gua di wilayah Dander pernah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu. Masyarakat kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan berbagai cerita mistis. Menurut beberapa warga, terkadang terdengar suara langkah kaki dari dalam gua, meskipun tidak ada seorang pun yang masuk. Ada pula yang mengaku mendengar suara percakapan samar dari lorong yang gelap. Sebagian menganggapnya hanya efek gema. Sebagian lain percaya bahwa Goa Macan menyimpan jejak kehidupan masa lalu yang belum sepenuhnya terungkap. Bab 5. Lorong yang tak berujung. Salah satu mitos paling terkenal adalah keberadaan lorong rahasia di dalam Goa Macan.
Konon lorong tersebut sangat panjang dan terhubung dengan beberapa gua lain di kawasan Dander. Cerita rakyat menyebutkan bahwa siapapun yang masuk terlalu jauh, tanpa persiapan akan kehilangan arah. Beberapa orang bahkan mengaku merasa waktu berjalan berbeda saat berada di bagian terdalam gua. Ketika mereka keluar, ternyata hari sudah jauh lebih malam dari yang mereka kira. Fenomena ini sebenarnya bisa dijelaskan secara logis, karena minimnya cahaya membuat manusia kehilangan orientasi waktu. Namun bagi masyarakat setempat, kejadian tersebut menambah aura misterius Goa Macan. Bab 6. Jejak macan kumbang dalam catatan kolonial, salah satu kisah yang paling menarik justru berasal dari catatan sejarah. Dalam laporan kehutanan era Hindia Belanda disebutkan bahwa kawasan sekitar Goa Macan memang pernah menjadi habitat macan kumbang. Bahkan ada kisah tentang penjaga pos kayu yang menembak seekor macan kumbang besar pada akhir tahun 1926. Setelah kejadian itu, sejumlah petugas kehutanan melakukan ekspedisi ke kawasan gua untuk menyelidiki keberadaan satwa tersebut. Catatan tersebut menunjukkan bahwa legenda macan penjaga gua kemungkinan berakar dari peristiwa nyata. Ketika keberadaan macan asli mulai menghilang, masyarakat tetap mempertahankan kisahnya dalam bentuk cerita rakyat. Lama-kelamaan, batas antara sejarah dan legenda menjadi semakin kabur. Bab 7. Malam Satu Suro dan cerita yang terus hidup. Setiap daerah di Jawa memiliki tradisi dan cerita yang berkembang pada malam-malam tertentu, termasuk Malam Satu Suro. Di sekitar Goa Macan, beredar cerita bahwa suasana gua terasa berbeda pada malam tersebut. Angin lebih dingin, suara hewan lebih jarang terdengar, dan hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Cerita-cerita ini diwariskan secara lisan dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat sekitar. Meskipun tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, kisah tersebut menunjukkan bagaimana sebuah tempat dapat memiliki nilai budaya yang kuat melalui tradisi dan cerita rakyat. Bab 8. Goa Macan di era modern. Saat ini Goa Macan mulai dikembangkan sebagai destinasi wisata alam oleh masyarakat dan kelompok sadar wisata setempat. Pemerintah desa bersama berbagai pihak berusaha mengenalkan potensi geologi, sejarah, dan budaya kawasan tersebut kepada masyarakat luas. Namun menariknya, meskipun akses mulai dibuka dan semakin banyak pengunjung datang, nuansa misterius Goa Macan tidak pernah benar-benar hilang. Pengunjung masih sering membicarakan suasana gelap lorong gua, suara tetesan air yang menggema, dan kesunyian hutan jati yang mengelilinginya. Hal-hal itulah yang membuat Goa Macan berbeda dari tempat wisata biasa. Epilog. Antara fakta dan legenda Goa Macan adalah contoh bagaimana sejarah, alam, dan cerita rakyat dapat menyatu menjadi sebuah warisan budaya yang unik. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kawasan Dander memang pernah menjadi habitat satwa liar, termasuk macan kumbang. Penelitian juga membuktikan bahwa wilayah ini memiliki nilai geologi dan arkeologi yang penting. Namun di balik fakta-fakta tersebut, masyarakat tetap menjaga kisah tentang macan penjaga hutan, lorong rahasia, dan suara-suara misterius dari dalam gua. Apakah semua itu benar? Tidak ada yang bisa memastikan. Mungkin sebagian hanyalah cerita rakyat yang berkembang dari generasi ke generasi. Mungkin pula ada sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Yang jelas, ketika senja mulai turun di hutan jati Dander dan bayangan pepohonan memanjang di sekitar mulut Goa Macan, suasana yang tercipta masih mampu membuat siapa saja bertanya-tanya. Apakah yang selama ini menjaga kesunyian Goa Macan sebenarnya hanyalah legenda, atau ada kisah lama yang masih bersembunyi di balik gelapnya lorong gua itu? Terus sini tuh sering terjadi orang jatuh karena mungkin kelihatan dari atas itu kayak nampak istana. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Tapi nggak tahu ternyata di situ ada semacam kayak lubangan. Lapangan seperti apa Pak? Bolongan. Bolongan ini bulat tuh ya? Iya. Bapak bertapa di sini untuk tujuan apa Pak? Tujuan ya buat anak cucu, biar terutama kan sekarang sudah modern, kalau bisa Iya. itu jangan cari yang macam-macam seperti mencari kekayaan itu ya. Pak, itu di belakang Bapak itu ada lubang tuh Pak? Iya, memang itu banyak sih, banyak lubang. Banyak Makanya lubang? ya, Berarti harus hati-hati ya Pak? iya Ya? hati-hati. Makanya kalau misal kalau mau ke sini harus paling enggak itu harus mencari teman yang. Pak, itu ular Pak! Ular! Iya, enggak apa-apa ini, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa. Mas, potong mas aku.